Di sebuah kampung pinggir hutan, ada sungai yang sering dipakai warga untuk mandi dan mencuci. Airnya jernih dan tenang. Warga punya pantangan, jangan mandi saat senja, dan jangan merasa sendirian di sana. Benny sering datang ke sungai. Awalnya biasa saja, hanya untuk menenangkan diri. Tapi lama-lama, ia semakin sering ke sana. Bahkan saat hari mulai gelap, tidak ada yang curiga. Padahal, sejak saat itu, semuanya mulai berubah. Pagi di kampung itu selalu dimulai dengan suara yang sama. Iam berkakok, ember air yang diseret di halaman, dan langkah kaki warga yang berangkat ke ladang. Semua orang seperti sudah punya tujuan masing-masing. Kecuali Benny, di usianya yang sudah cukup dewasa. Benny justru lebih sering terlihat duduk di depan rumah, menatap jalan tanah yang sepi. Kadang ia membantu sedikit pekerjaan rumah, tapi lebih sering diam. Bukan karena malas sepenuhnya, tapi seperti ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya tidak benar-benar ingin bergerak. Kerja itu dicari, bukan ditunggu, kata ayahnya suatu pagi dengan nada yang sudah sering diulang. Benny hanya mengangguk pelan, tanpa menjawab. Ibunya juga mulai sering mengeluh. Bukan marah besar, tapi nada bicaranya selalu membuat Benny merasa tidak nyaman berada di rumah. Setiap sudut rumah seperti mengingatkannya bahwa ia belum menjadi apa-apa. Siang hari terasa paling berat. Saat matahari tinggi dan rumah menjadi sunyi, Benny biasanya keluar tanpa tujuan. Kakinya sering membawanya ke satu tempat yang sama sungai di pinggir hutan. Sungai itu tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kebutuhan warga. Airnya jernih, dingin, dan mengalir pelan di antara batu-batu yang ditumbuhi lumut. Di beberapa bagian, arusnya hampir tidak terasa, seolah air hanya diam di tempat. Bagi warga, sungai itu sudah seperti bagian dari kehidupan sehari-hari. Tempat mandi, mencuci, bahkan sekadar duduk melepas lelah. Tapi ada satu hal yang selalu diingatkan sejak dulu. Kalau sudah mendekati maghrib, jangan di sungai. Kalimat itu sering terdengar, terutama dari orang-orang tua. Tidak pernah dijelaskan panjang lebar, hanya diulang seperti kebiasaan. Benny sebenarnya pernah mendengarnya juga, tapi baginya itu hanya nasihat biasa, seperti larangan-larangan lain yang sering dilebihkan. Awalnya, ia datang ke sungai hanya untuk mandi sore. Air dingin itu membuat tubuhnya terasa ringan. Setiap kali ia menceburkan diri, seolah semua beban di kepalanya ikut larut bersama arus. Ia mulai menikmati waktu-waktu sendirian di sana. Tidak ada suara omelan, tidak ada tatapan kecewa, hanya suara air yang mengalir dan angin yang menyentuh daun-daun di sekitar. Kadang ia duduk cukup lama di atas batu besar, membiarkan kakinya terendam air, menatap permukaan sungai yang memantulkan bayangan langit. Hari demi hari, kebiasaan itu mulai berubah. Benny tidak lagi hanya datang sore hari. Ia mulai datang lebih lama, bahkan kadang menunggu sampai suasana benar-benar sepi. Saat warga sudah pulang dan suara di sekitar perlahan menghilang, ada sesuatu dari kesunyian itu yang justru membuatnya merasa lebih tenang. Suatu sore, saat ia hendak pergi, ia bertemu Pak Darto, salah satu warga yang baru saja selesai mencuci. "Kamu masih di sini, Ben?" tanya Pak Darto sedikit heran. Benny hanya mengangguk. "Jangan keseringan sampai malam," sang guide. "Ya, kamu pasti sudah tahu," lanjutnya tanpa menyelesaikan kalimat. Benny tersenyum tipis. "Iya, Pak." Tapi setelah Pak Darto pergi, Benny tidak langsung pulang. Ia kembali duduk di batu yang sama, menatap air yang mulai berubah warna, dari jernih menjadi lebih gelap karena cahaya matahari yang perlahan hilang. Udara terasa lebih dingin. Aneh ya, justru di saat seperti itu, Benny merasa paling nyaman. Seolah sungai itu bukan hanya tempat untuk membersihkan tubuh, tapi juga tempat untuk melupakan semuanya. Dan sejak hari itu, tanpa benar-benar ia sadari, Benny mulai lebih sering memilih sungai daripada rumahnya sendiri. Sementara di kampung, pantangan itu tetap ada, diucapkan pelan, diingatkan berulang, tapi tidak semua orang benar-benar mendengarnya. Sore itu datang lebih cepat dari biasanya. Langit belum sepenuhnya gelap, tapi cahaya matahari sudah mulai redup, tertutup bayangan pepohonan dari arah hutan. Benny berjalan seperti biasa menuju sungai, melewati jalan tanah yang mulai lembab. Tidak ada siapa-siapa di sana. Suara anak-anak yang biasanya bermain sudah tidak terdengar. Ember dan sabun milik warga pun tidak terlihat. Sungai terasa lebih sunyi dari biasanya. Benny tidak terlalu memikirkan itu.
Justru suasana seperti ini yang ia cari. Ia meletakkan bajunya di atas batu, lalu perlahan turun ke air. Dingin langsung menyentuh kulitnya, membuat tubuhnya sedikit bergetar. Tapi beberapa saat kemudian, ia merasa terbiasa. Seperti biasa, ia menyiram wajahnya, lalu duduk di bagian sungai yang dangkal. Air mengalir pelan di sekeliling kakinya. Hening, hanya suara air yang terdengar. Sampai akhirnya, ada sesuatu yang membuat Benny berhenti bergerak. Seperti ada yang memperhatikan. Awalnya ia mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia menarik napas, lalu kembali membasuh wajahnya. Tapi rasa itu tidak hilang. Justru semakin jelas pelan-pelan, Benny menoleh ke arah seberang sungai. Di sana, di atas batu besar yang sebagian tertutup lumut, seseorang sedang berdiri. Seorang wanita. Benny terdiam. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri dengan posisi menghadap ke arah Benny. Rambutnya panjang, jatuh lurus sampai melewati bahu. Pakaiannya sederhana, tapi terlihat bersih, seolah tidak tersentuh air atau tanah di sekitarnya, yang membuat Benny semakin heran. Wanita itu tersenyum, bukan senyum lebar, hanya tipis, tapi terasa jelas, seolah ia memang sedang menunggu Benny melihatnya. Untuk beberapa detik, Benny tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Ia mencoba mengingat apakah ada warga kampung yang wajahnya seperti itu. Tidak ada. Ia cukup mengenal hampir semua orang di kampung. Tapi wanita ini asing? Lagi mandi juga? Tanya Benny akhirnya. Suaranya terdengar canggung. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tetap berdiri. Dengan senyum yang tidak berubah, Benny mulai merasa sedikit tidak nyaman. Mungkin ia hanya pendatang, pikirnya. Atau mungkin orang dari kampung sebelah. Ia mencoba bersikap biasa. Ibu-ibu biasanya sudah pulang kalau jam segini. Lanjut Benny, mencoba membuka percakapan. Tetap tidak ada jawaban. Wanita itu hanya menatapnya. Tatapan yang tidak tajam, tapi juga tidak kosong. Seolah ada sesuatu di baliknya yang tidak bisa dijelaskan. Benny akhirnya berdiri dari air, merasa percakapan sepihak itu tidak akan membawa kemana-mana. Ia mengambil handuknya, sesekali masih melirik ke arah wanita itu. Aneh, wanita itu tidak terlihat seperti orang yang terganggu dengan keberadaan Benny. Justru sebaliknya, ia terlihat tenang, seperti sudah terbiasa berada di sana. Saat Benny selesai berpakaian, ia kembali menoleh. Wanita itu masih ada, masih di posisi yang sama, masih tersenyum. Untuk sesaat, Benny berpikir untuk mendekat, tapi ada sesuatu yang menahannya. Bukan rasa takut yang jelas, tapi lebih seperti ragu yang tiba-tiba muncul. Akhirnya, ia memilih pergi. Langkahnya agak cepat meninggalkan sungai, tapi entah kenapa, ia merasa seperti masih diperhatikan. Sesampainya di jalan tanah, Benny tidak tahan untuk tidak menoleh lagi. Sungai itu masih terlihat dari kejauhan. Dan di sana, sosok wanita itu masih berdiri, tidak bergerak, tidak pergi, seolah tempatnya memang di sana. Malam itu, Benny sulit tidur. Bukan karena takut, tapi karena wajah wanita itu terus terbayang di pikirannya. Senyumnya, tatapannya, dan satu hal yang terus mengganggunya. Ia yakin, wanita itu bukan sekadar orang lewat. Dan sejak saat itu, tanpa ia sadari, rasa tenang yang biasa ia temukan di sungai mulai berubah menjadi rasa penasaran yang tidak bisa ia abaikan. Sejak pertemuan sore itu, Benny tidak bisa melupakan sosok wanita di tepi sungai. Bukan karena takut, tapi karena ada sesuatu yang terasa, menenangkan sekaligus mengganggu pikirannya. Keesokan harinya, tanpa banyak berpikir, Benny kembali ke sungai. Langkahnya lebih cepat dari biasanya, seolah ada yang ia cari. Meskipun ia sendiri tidak yakin apa, sungai masih sama. Airnya jernih, mengalir pelan di antara batu-batu. Tidak ada siapa-siapa. Benny berdiri beberapa saat, menatap ke arah batu besar di seberang. Kosong, ia menghela napas pelan, lalu mulai turun ke air. Dingin, langsung menyentuh kulitnya. Ia mencoba fokus seperti biasa, membasuh wajah, menyiram kepala, mencoba menikmati ketenangan. Tapi hari itu terasa berbeda. Ada harapan kecil dalam dirinya bahwa ia tidak benar-benar sendirian. Dan benar saja, saat Benny duduk di bagian dangkal, suara pelan terdengar dari arah belakangnya. Kamu datang lagi. Benny langsung menoleh.
Wanita itu, ia sudah berdiri di sana, tidak jauh dari tempat kemarin. Seolah ia memang sudah ada sejak tadi. Hanya saja Benny tidak menyadarinya. Untuk sesaat, Benny hanya diam. Lalu, tanpa sadar, ia tersenyum tipis. Ada rasa lega yang aneh. Iya, biasa, jawabnya pelan. Wanita itu mendekat sedikit. Langkahnya ringan, hampir tidak terdengar. Anehnya, air di sekitarnya tidak beriak. Seolah kehadirannya tidak mengganggu apapun. Kamu sering kesini, katanya. Bukan pertanyaan, lebih seperti pernyataan. Benny mengangguk, lebih tenang. Wanita itu kembali tersenyum. Senyumnya masih sama tipis, tapi terasa hangat. Di rumah tidak tenang. Tanya, pertanyaan itu sederhana, tapi membuat Benny terdiam. Ia tidak langsung menjawab, tapi entah kenapa, rasanya seperti wanita itu sudah tahu jawabannya. Biasa saja, kata Benny akhirnya, meskipun suaranya terdengar lebih pelan. Wanita itu duduk di atas batu, tepat menghadap Benny. Tatapannya tidak lepas, tapi juga tidak membuat Benny merasa terancam. Kadang, tempat yang paling dekat justru bukan tempat yang paling nyaman, ucapnya pelan. Benny menoleh, sedikit terkejut. Kalimat itu terasa tipe. Ia tidak pernah menceritakan apapun, tapi wanita ini seperti bisa membaca isi pikirannya. Kamu kenapa? Tanya Benny, mencoba memahami. Wanita itu hanya menggeleng pelan. Aku di sini saja. Jawaban yang singkat, tapi tidak terasa aneh. Hari itu, mereka berbicara lebih lama tentang hal-hal sederhana, tentang kesunyian, tentang rasa lelah yang tidak selalu terlihat. Wanita itu tidak banyak bertanya, tapi setiap kalimat yang ia ucapkan selalu terasa pas, seolah ia benar-benar mengerti. Sejak saat itu, Benny mulai menunggu, bukan lagi sekadar datang ke sungai untuk mandi, tapi untuk bertemu, dan wanita itu selalu ada. Setiap kali Benny datang sendirian, jika ada warga lain di sekitar, sosok itu tidak pernah terlihat. Tapi begitu suasana sepi, ia akan mangkuk, berdiri di tempat yang sama, atau duduk di batu dengan senyum yang tidak berubah. Hari demi hari, Benny mulai terbiasa. Ia mulai bercerita lebih banyak tentang ayahnya, tentang ibunya, tentang perasaan gagal yang sering ia pendam. Wanita itu selalu mendengarkan, tidak pernah memotong, tidak pernah menyalahkan, hanya mendengar dan sesekali menjawab dengan suara lembut yang membuat Benny merasa dimengerti. Perasaan itu perlahan tumbuh, bukan hanya nyaman, tapi juga ketergantungan. Benny mulai merasa, hanya di sungai itulah ia bisa menjadi dirinya sendiri. Di rumah, ia kembali diam. Di depan orang lain, ia kembali menahan diri. Tapi di hadapan wanita itu, semuanya terasa ringan. Suatu sore, saat Benny datang sedikit lebih awal, ia tidak langsung melihat sosok itu. Beberapa menit berlalu, dan rasa gelisah mulai muncul. Aneh, ia baru sadar betapa ia sekarang menunggu kehadiran seseorang yang dulu bahkan tidak ia kenal. Saat ia hampir berdiri untuk pergi, suara itu kembali terdengar. Aku di sini. Benny menoleh cepat. Wanita itu sudah duduk di batu. Seperti biasa, senyumnya tetap sama. Dan entah kenapa, saat itu Benny merasa lega. Lebih dari yang seharusnya. Sejak saat itu, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sungai itu bukan lagi sekadar tempat menenangkan diri, tapi tempat di mana ia merasa tiba, dan tanpa ia sadari, rasa itu perlahan mengikatnya, lebih dalam dari yang ia kira. Hari-hari Benny mulai berubah tanpa ia sadari. Jika dulu ia hanya datang ke sungai saat sore, kini waktunya semakin tidak menentu. Kadang siang, kadang menjelang malam. Bahkan beberapa kali ia diam-diam keluar rumah. Setelah suasana benar-benar sepi, langkahnya selalu menuju tempat yang sama. Sungai di pinggir hutan. Di sana, ia tidak pernah merasa sendiri lagi. Wanita itu selalu ada, menunggu, atau mungkin memang tidak pernah pergi. Di rumah, perubahan Benny mulai terasa. Ia semakin jarang berbicara. Jika ditanya, jawabannya singkat. Kadang hanya anggukan, kadang bahkan tidak menjawab sama sekali. Ibunya mulai memperhatikan. Kamu ini kenapa, Ben? Tanya ibunya suatu malam. Benny yang sedang duduk menatap. Lantai hanya menggeleng pelan. Enggak apa-apa, jawab. Itu terdengar datar. Ayahnya yang duduk di sudut ruangan menghela napas panjang,
Dari dulu jawabannya itu terus. Benny tidak menanggapi. Pandangannya kosong, seperti pikirannya sedang berada di tempat lain. Dan memang benar, pikirannya sering kembali ke sungai, ke suara lembut yang selalu menyambutnya, ke senyum yang membuatnya merasa cukup. Suatu malam, tanpa banyak suara, Benny keluar rumah. Langkahnya pelan, menghindari suara pintu yang berderit. Udara malam terasa dingin, tapi ia tidak peduli. Jalan menuju sungai gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang sesekali tertutup awan. Suara jangkrik terdengar lebih jelas dari biasanya. Saat sampai di tepi sungai, Benny berhenti sejenak. Air terlihat lebih gelap, tenang, tapi terasa berbeda. "Aku datang." Suara Benny pelan, hampir seperti bisikan. Tidak butuh waktu lama, sosok itu muncul. Wanita itu berdiri di seberang. Seperti biasa, senyumnya tetap sama, tidak berubah sejak pertama kali Benny melihatnya. "Kamu datang malam," ucapnya lembut. Benny mengangguk. Di sini lebih sepi. Wanita itu tidak menjawab, tapi tatapannya terasa lebih dalam. Sejak malam itu, Benny semakin sering datang dalam gelap, dan anehnya, ia tidak pernah merasa takut, seolah tempat itu benar-benar aman. Selama ia bersama wanita itu di kampung, bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya hanya dari 1-2 orang. Si Benny sekarang beda. Ya, sering kelihatan ke sungai sendirian. Bahkan malam-malam, obrolan itu muncul di warung, di pinggir jalan. Bahkan saat ibu-ibu berkumpul, Pak Darto yang pernah menegur Benny dulu hanya diam saat mendengar itu. "Sudah saya bilang jangan keseringan ke sana," gumamnya pelan. "Memang kenapa, Pak?" tanya seseorang. Pak Darto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah hutan, lalu berkata pelan, "Tidak semua yang ada di sungai itu." Ucapan itu membuat suasana sejenak hening. Di rumah, ibunya mulai gelisah. Suatu malam, ia terbangun dan menyadari pintu depan sedikit terbuka. Benny tidak ada di dalam. Ia menunggu sampai larut, sampai akhirnya Benny pulang dengan langkah pelan, seperti tidak ingin diketahui. "Kamu dari mana?" tanya ibunya. Suaranya bergetar. Benny terdiam sesaat. "Sungai." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat ibunya semakin khawatir. "Jangan sering ke sana malam-malam, Ben." "Tidak baik." Benny menatap ibunya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Di sana, lebih tenang. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi jelas, seolah itu adalah satu-satunya hal yang ia yakini sekarang. Hari-hari berikutnya, Benny semakin tenggelam dalam kebiasaannya. Ia tidak lagi peduli dengan omongan orang, tidak peduli dengan kekhawatiran keluarganya. Baginya, hanya satu tempat yang terasa nyata, sungai, dan seseorang yang selalu menunggunya di sana. Sementara itu, di kampung, bisik-bisik semakin jelas. Bukan lagi sekadar membicarakan perubahan Benny, tapi mulai mengarah pada satu hal yang lebih dalam, tentang sesuatu yang mungkin sudah lama ada di sungai itu. Sesuatu yang tidak semua orang bisa lihat, tapi bisa memilih siapa yang ingin ia dekati. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Benny berjalan seperti biasa menuju sungai. Langkahnya pelan, tapi pasti. Ia sudah hafal setiap jalan setapak, setiap batu yang harus dihindari, bahkan suara daun yang terinjak. Tidak ada rasa ragu, seolah tempat itu memang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Saat sampai di tepi sungai, suasana terasa lebih sunyi. Tidak ada angin, tidak ada suara serangga, hanya aliran air yang terdengar pelan. Benny berdiri sejenak, menunggu. "Aku di sini." Suara itu langsung terdengar, lembut seperti biasanya. Wanita itu sudah duduk di atas batu besar. Rambutnya jatuh rapi. Wajahnya terlihat lebih terang di bawah cahaya bulan. Senyumnya tidak berubah, tapi malam itu terasa berbeda. Benny Mandako. Ia duduk di batu yang lebih rendah, berhadapan dengan wanita itu. Beberapa saat mereka hanya diam. Aneh, tapi tidak canggung. "Aku senang kamu datang," kata wanita itu pelan. Benny mengangguk. Jawaban itu keluar begitu saja, tanpa dipikir. Wanita itu menatap Benny lebih lama dari biasanya. Tatapannya dalam, tapi tetap tenang. "Di sini kamu tidak pernah dimarahi," ucapnya. Benny sedikit menunduk. "Iya, tidak ada yang menuntut kamu jadi sesuatu." Kata-kata itu terasa tepat, seperti selalu. Tidak ada yang membuat kamu merasa kurang. Benny mengangkat wajahnya pelan. Untuk pertama kalinya,
Ia merasa ada seseorang yang benar-benar melihat dirinya tanpa menilai. Kalau kamu mau, lanjut wanita itu. Suaranya lebih pelan. Kamu bisa tetap seperti ini. Benny mengernyit sedikit. Maksudnya, wanita itu tersenyum tipis. Tinggal di sini. Benny terdiam. Ia tidak langsung memahami. Di sini, wanita itu mengangguk pelan. Di tempat yang tenang. Tanpa suara-suara yang membuatmu lelah. Benny menatap air di depannya. Aliran sungai itu terlihat sama seperti biasa. Tapi entah kenapa, kata-kata itu membuatnya membayangkan sesuatu yang berbeda. Seboyet. Tanpa rasa gagal yang terus mengikuti bersamaku. Tambah wanita itu. Benny kembali menoleh. Tatapan wanita itu tidak berubah, lembut, tapi kali ini terasa lebih serius. Aku ingin jadi istrimu. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi cukup untuk membuat Benny terdiam lama. Ia tidak langsung menjawab. Pikirannya kosong sejenak. Jika ini terjadi beberapa waktu lalu, mungkin ia akan menganggapnya aneh. Tidak masuk akal. Tapi perasaan itu berbeda. Ia tidak merasa takut, tidak juga merasa itu sesuatu yang mustahil. Justru ada bagian dalam dirinya yang mempertimbangkan. Kenapa aku? Tanya Benny. Akhirnya, wanita itu tersenyum. Karena kamu mengerti sunyi. Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Benny tidak bisa berkata apa-apa. Angin pelan mulai terasa. Permukaan air sedikit bergetar. Benny menandok, menatap bayangannya sendiri. Ia melihat wajahnya lelah, kosong, dan untuk pertama kalinya ia membandingkannya dengan perasaan yang ia rasakan saat berada di sini. Tenang, diterima, seolah ia tidak perlu menjadi apa-apa. Kalau aku ikut, suara Benny pelan, aku tidak perlu kembali. Wanita itu menggeleng perlahan. Kamu tidak perlu kembali ke tempat yang membuatmu tidak bahagia. Jawaban itu tidak terasa memaksa, justru meyakinkan. Benny terdiam lagi. Ia memikirkan rumahnya, suara ayahnya, tatapan ibunya, bisik-bisik warga. Lalu ia memikirkan tempat ini, sungai yang tenang, dan wanita di depannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pilihan itu terasa jelas. Tapi juga berat. Aku butuh waktu, kata Benny pelan. Wanita itu tidak terlihat kecewa. Ia hanya mengangguk. Aku akan menunggu. Kalimat itu diucapkan dengan tenang, seolah waktu bukanlah masalah baginya. Benny berdiri perlahan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Saat ia melangkah pergi, ia masih bisa merasakan tatapan wanita itu di belakangnya. Bukan tatapan yang menahan, tapi menunggu. Dan sejak malam itu, satu hal berubah dalam diri Benny. Ia tidak lagi hanya datang ke sungai untuk mencari ketenangan, tapi mulai datang dengan satu pertanyaan yang terus berputar di pikirannya. Apakah ia akan tinggal atau kembali ke hidup yang selama ini terasa asing baginya sendiri? Sejak malam itu, pikiran Benny tidak pernah benar-benar tenang. Bukan karena takut, tapi karena kata-kata wanita itu terus teringat tentang tinggal, tentang hidup tanpa beban, tentang tidak perlu kembali. Awalnya, semuanya terasa seperti mimpi yang menyenangkan, sampai hal-hal kecil mulai berubah. Malam pertama setelah percakapan itu, BENI bermimpi. Ia berdiri di sungai, tapi airnya tidak mengalir. Diam seperti kaca. Di permukaan air, ia melihat dirinya sendiri, tapi bukan hanya satu. Ada bayangan lain di belakangnya, samar, seperti wajah-wajah yang muncul lalu hilang. Saat ia mencoba melihat lebih jelas, air itu tiba-tiba bergetar, dan semua bayangan itu menatap ke arahnya. Benny terbangun, napasnya berat, keringat dingin membasahi lehernya. Ia duduk lama di tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Itu cuma mimpi, gumamnya pelan. Tapi perasaan itu tidak hilang. Sejak saat itu, tubuh Benny mulai terasa berbeda, terutama saat ia berada di sungai. Air yang dulu terasa segar, kini terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi seperti meresap sampai ke dalam tubuh. Kadang, meskipun ia sudah keluar dari air, rasa dingin itu tetap ada, menempel, tidak hilang. Suatu sore saat ia duduk di batu seperti biasa, ia menatap permukaan air, tenang, seperti cermin. Ia melihat bayangannya sendiri. Tapi kali ini ada sesuatu yang aneh.
bayangan itu terlambat bergerak. Benny mengerutkan kening. Ia menggerakkan tangannya pelan. Bayangan di air ikut bergerak, tapi tidak bersamaan. Seolah ada jeda, dan dalam jeda itu, Benny melihat sesuatu. Sekilas, wajah lain. Bukan wajahnya. Mengkiosep. Lalu Benny langsung berdiri. Air di sekitarnya beriak. Ia menatap lagi. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangannya sendiri. Perasaan saja. Besitnya. Tapi sejak saat itu, ia tidak pernah benar-benar bisa melihat air dengan cara yang sama lagi. Di rumah, kondisi Benny semakin terlihat aneh. Ia lebih sering diam, kadang menatap kosong ke arah tertentu, seolah mendengarkan sesuatu yang tidak didengar orang lain. Ibunya mulai benar-benar khawatir. "Ben, kamu sakit?" tanyanya suatu pagi. Benny menggeleng. "Wajah kamu pucat, dingin lagi," lanjut ibunya sambil menyentuh tangannya. Benny menarik tangannya pelan. Jawaban itu terdengar biasa, tapi tidak meyakinkan. Ayahnya mulai ikut bicara. "Kamu itu kebanyakan ke sungai." Dibilangin juga, "Benny, kamu dengar tidak?" Suara ayahnya mulai tegas. Benny mengangguk pelan, tapi tidak ada niat untuk berubah. Sore itu, saat Benny kembali ke sungai, wanita itu sudah menunggunya. Seperti biasa. "Selalu Aida, kamu terlihat lelah," katanya pelan. Benny duduk tanpa menjawab. Ia menatap air. "Aku mimpi aneh." Akhirnya ia berkata. Wanita itu tidak terlihat terkejut. "Mimpi apa?" Benny ragu sejenak, lalu menjelaskan tentang air yang diam, tentang bayangan yang bukan hanya satu, tentang wajah yang muncul. Setelah selesai, ia menatap wanita itu, menunggu jawaban. Wanita itu hanya tersenyum tipis. "Itu bukan mimpi," ucapnya pelan. Benny terdiam. Maksudnya, wanita itu tidak langsung menjawab. Ia menatap air di depan mereka. "Kadang, yang kamu lihat hanya belum kamu pahami." Kalimat itu tidak memberi penjelasan, tapi entah kenapa tidak membuat Benny takut. Justru sebaliknya, rasa penasarannya semakin dalam. "Aku juga lihat sesuatu di air," kata Benny pelan. Wanita itu mengangguk. Jawaban itu singkat, seolah semua itu memang sudah seharusnya terjadi. Benny menatap wanita itu lebih lama. Untuk sesaat, ia mencoba melihat lebih dalam, tapi wajah itu tetap sama. Tenang, indah, tidak berubah. Dan anehnya, semua kejanggalan yang ia rasakan tidak membuatnya ingin menjauh. Justru semakin menariknya lebih dekat. Malam itu, saat Benny pulang, ibunya kembali menegur. "Jangan ke sungai lagi malam-malam, Ben. Tolong." Suaranya pelan, hampir seperti memohon. Benny berhenti sejenak di depan pintu, lalu berkata tanpa menoleh, "Aku tidak apa-apa." Dan ia masuk ke dalam, seolah semua peringatan itu tidak lagi berarti. Sejak saat itu, Benny tidak lagi ragu. Mimpi-mimpi aneh, bayangan di air, rasa dingin yang tidak hilang, semua itu tidak ia anggap sebagai tanda bahaya. Bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang hanya ia rasakan. Dan semakin hari, keyakinannya semakin kuat bahwa apapun yang terjadi di sungai itu bukan sesuatu yang harus ia hindari, tapi sesuatu yang memang sedang menunggunya. Malam itu datang tanpa banyak tanda. Langit gelap tanpa bintang. Angin hampir tidak terasa. Suasana kampung lebih sunyi dari biasanya, seolah semua orang tertidur lebih awal. Di dalam rumah, Benny duduk diam di tepi tempat tidurnya. Ia tidak benar-benar memikirkan apapun. Tidak ada rasa ragu, tidak juga takut. Hanya ada satu hal yang terus teringat janji. Pelan-pelan, ia berdiri, melangkah keluar tanpa suara. Pintu dibuka perlahan, lalu ditutup kembali tanpa bunyi. Ia tidak berpamitan, tidak menoleh ke belakang. Langkahnya langsung menuju jalan setapak yang mengarah ke sungai. Perjalanan malam itu terasa berbeda. Biasanya, suara jangkrik atau hewan malam masih terdengar. Tapi kali ini, hampir tidak ada suara. Hanya langkah kaki Benny di tanah, dan napasnya sendiri. Udara terasa lebih dingin. Semakin dekat ke sungai, rasa itu semakin jelas. Bukan sekadar dingin biasa, tapi seperti ada sesuatu yang menekan. Berat. Benny berhenti sejenak di tepi sungai. Air di depannya terlihat gelap, tidak memantulkan apapun, seolah cahaya bulan pun tidak bisa menyentuhnya. "Aku datang." Suara Benny pelan,
hampir seperti berbisik. Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu. Lalu, perlahan, sosok itu muncul. Wanita itu berdiri di tengah aliran air. Kakinya tidak terlihat tenggelam, seolah ia berdiri di atas permukaan. Wajahnya tetap sama, senyumnya tetap ada. Tapi, malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Tatapannya lebih dalam. Kamu datang, ucapnya pelan. Benny mengangguk. Aku sudah siap. Kalimat itu keluar tanpa ragu. Wanita itu tersenyum lebih lebar dari biasanya. Ayo, katanya. Benny melangkah mendekat. Air menyentuh kakinya. Dingin, lebih dingin dari sebelumnya. Tapi ia tidak berhenti. Setiap langkah terasa seperti ditarik. Bukan secara paksa, tapi seperti ada sesuatu yang memanggil dari dalam. Saat ia sudah berada di tengah sungai, wanita itu mengangkat tangannya. Berdiri di sini. Benny mengikuti. Air kini mencapai lututnya. Tapi anehnya, ia tidak merasakan arus sama sekali. Diam, seperti tidak bergerak. Wanita itu berdiri tepat di depannya. Dekat. Sangat dekat. Kita tidak butuh saksi, ucapnya pelan. Tidak butuh siapapun. Benny hanya menatapnya. Tidak bertanya. Seolah semua itu memang sudah benar. Wanita itu perlahan mengangkat kedua tangannya. Air di sekitar mereka mulai bergetar pelan. Lingkaran kecil terbentuk, lalu melebar. Permukaan sungai yang tadinya tenang, kini seperti bernafas. Naik turun, Benny menelan ludah. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tapi, ia tidak mundur. Ucapkan, kata wanita itu. Kalau kamu ingin tinggal. Suaranya lembut. Tapi kali ini terasa lebih dalam, seperti datang dari banyak arah sekaligus. Benny menarik napas. Matanya menatap wanita itu, lalu pelan-pelan berkata, "Aku mau tinggal di sini." Saat kata-kata itu selesai, air di sekitar mereka tiba-tiba bergetar lebih kuat. Suara halus terdengar, bukan dari luar, tapi seperti dari dalam air, seperti bisikan banyak tumpang tindih. Benny sedikit mengernyit. Ia mencoba fokus kembali ke wanita di depannya. Wanita itu tersenyum. Tapi kali ini senyumnya terasa berbeda. Lebih. Sekarang, ucapnya pelan, lihat ke bawah. Benny menatap permukaan air. Awalnya tidak ada apa-apa, hanya bayangannya sendiri dan bayangan wanita itu. Tapi permukaan itu berubah, seperti ada lapisan lain di bawahnya. Bayangan mulai bergerak, tidak mengikuti gerakan Benny. Wajahnya terlihat, tapi tidak sendiri. Ada sesuatu di belakangnya. Samar, bergerak pelan, seperti wajah lain yang mencoba muncul. Benny menatap lebih dekat. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Air itu tidak lagi terasa seperti air, lebih seperti sesuatu yang hidup. Lanjutkan. Suara wanita itu terdengar lagi. Benny tidak menjawab. Matanya masih terpaku ke bawah. Bayangan itu semakin jelas. Lebih dari satu. Lebih dari dua. Seperti ada banyak wajah yang saling tumpang tindih. Dan semi menghadap ke arahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, Benny merasa ragu. Tapi langkahnya sudah terlalu jauh. Dan sungai itu tidak lagi terasa seperti tempat yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Benny masih menatap permukaan air. Awalnya hanya bayangan dirinya dan wanita itu. Tapi perlahan, sesuatu mulai berubah. Permukaan sungai seperti tidak lagi memantulkan apa yang ada di atasnya. Menunjukkan sesuatu yang lain. Wajah wanita di hadapannya terlihat utuh, tenang, sama seperti biasanya. Tapi di dalam air, wajah itu mulai bergeser, seperti lapisan tipis yang terkelupas. Satu berubah menjadi wajah lain, lalu berubah lagi, dan lagi, cepat, tapi jelas. Seperti banyak orang yang bergantian memakai satu wajah yang sama. Benny menahan napas. Matanya tidak berkedip. Ia mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tapi semakin lama ia menatap, semakin jelas semuanya. Bukan satu wajah, bukan satu sosok, melainkan banyak wajah laki-laki, wajah perempuan, tua, muda, semua muncul sekilas, lalu tenggelam lagi ke dalam gelapnya air. Dan perlahan, Benny mengangkat wajahnya, menatap wanita di depannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang tidak sama. Senyum itu masih ada, tapi kini
terasa. Kesal. Siapa kamu? Suara Benny pelan, hampir tidak terdengar. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Benny, lalu berkata dengan suara yang sama lembutnya, "Aku tidak pernah sendiri." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bersamaan dengan itu, suara dari dalam air kembali muncul. Bisikan banyak, tumpang tindih, seperti banyak orang berbicara dalam waktu bersamaan. "Aku menunggu, kami menunggu, kamu datang." Suara-suara itu tidak jelas, tapi cukup membuat Benny merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut yang tiba-tiba, tapi kesadaran yang perlahan datang. Semua percakapan, semua kehadiran, semua rasa nyaman itu bukan hanya milik satu makhluk. Benny mundur selangkah. Air di sekitarnya ikut bergetar. "Aku mau pulang," katanya pelan. Untuk pertama kalinya, suaranya tidak yakin. Wanita itu tetap diam. Senyumnya perlahan berubah. Bukan lagi hangat, tapi seolah tidak terpengaruh oleh apapun. "Kamu sudah memilih," ucapnya pelan. Dan pilihan itu tidak bisa dibatalkan. Benny menggeleng. Langkahnya mundur lagi, tapi kakinya terasa berat, seperti tertahan sesuatu. Ia menoleh ke bawah. Air di sekitarnya tidak lagi jernih. Ada bayangan-bayangan di dalamnya, bergerak, mendekat, seperti tangan yang tidak terlihat, mencoba meraih. Benny panik. Ia mencoba menarik kakinya, tapi semakin ia bergerak, semakin terasa kuat tarikan itu. "Lepaskan aku!" Suaranya meninggi. Wanita itu melangkah mendekat. Kini wajahnya terlihat lebih dekat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya, Benny melihatnya tanpa bantuan pantulan air. Wajah itu tidak ada bagian yang bergeser, seperti lapisan tipis yang terus berubah. Sekilas terlihat wajah yang berbeda, lalu kembali seperti semula. "Kamu tidak perlu takut," ucapnya pelan. "Kamu akan menjadi bagian dari kami." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, seolah itu bukan sesuatu yang salah. Benny mencoba berteriak, tapi suaranya terasa hilang. Air di sekitarnya mulai naik, bukan secara nyata, tapi terasa seperti menelan. Dingin itu kembali, lebih masuk ke tubuhnya. Kayak bayangan di air kini semakin jelas. Dan di antara semua wajah itu, Benny melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Wajahnya sendiri muncul sekilas, lalu tenggelam lagi. "Tight," bisiknya. Lemah, tapi semuanya sudah terlambat. Perlahan, tubuh Benny tidak lagi terasa, bukan tenggelam seperti orang jatuh ke air, tapi seperti larut, seolah dirinya perlahan hilang, menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sudah lama menunggu. Keesokan harinya, kampung kembali seperti biasa. Pagi datang dengan suara ayam dan aktivitas warga, tapi satu hal mulai dibicarakan. Benny tidak pulang. Ibunya panik. Ayahnya mencoba mencari kemana-mana. Beberapa warga ikut membantu. Mereka menyusuri jalan setapak sampai akhirnya sampai di sungai. Di tepi air tidak ada tanda-tanda apapun, tidak ada jejak, tidak ada barang tertinggal. Sungai itu tetap sama, jernih, tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. "Dia tidak mungkin jauh dari sini," kata seseorang pelan, tapi tidak ada jawaban. Pencarian terus dilakukan, namun Benny tidak pernah ditemukan. Hari-hari berlalu. Cerita itu perlahan menjadi bisik-bisik tentang pemuda yang terlalu sering ke sungai, tentang seseorang yang tidak pernah kembali, dan tentang sesuatu yang mungkin memang ada di sana. Sore hari, seperti biasa, beberapa warga masih datang ke sungai untuk mencuci, untuk mandi. Semua terlihat normal, sampai suatu saat, seorang anak kecil berhenti bermain, menatap ke arah seberang sungai. "Bu, itu siapa?" Ibunya menoleh. Di atas batu besar itu, ada seorang wanita berdiri, rambut panjang, pakaian bersih, tersenyum, tidak bergerak. Ibunya langsung menarik anak itu menjauh. "Jangan lihat ke sana," katanya cepat. Mereka segera pergi. Sungai kembali sepi. Wanita itu masih berdiri, diam, menatap ke arah air. Dan di permukaan sungai yang tenang, jika dilihat lebih lama, akan terlihat satu hal yang tidak seharusnya ada. Di antara bayangan wajah wanita itu,
Nada wajah lain Sikelus, lalu wajah Benny menyatu menjadi bagian dari sesuatu yang kini tidak lagi sendiri.